Beberapa kali saya juga pernah ngobrol sama orang-orang yang berpendidikan ya, berpendidikan. Oh, kalau di Rusia saya minum alkohol, minum minuman keras, wine itu boleh karena di sana dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebenarnya di video ini saya mau cerita karena seperti ini kasusnya. Bahkan pertanyaan saya itu sering, bukan sering sih, pernah beberapa kali, tapi bisa dibilang karena lebih dari 3 kali juga sering mendengar bahkan ditanya langsung kasusnya tuh seperti ini. Ketika mereka tahu atau ketika kita bercerita bahwa kita itu pernah hidup di Rusia, ya, mereka akan tanya, wow, terus di sana berarti pernah minum, oh, minum minuman ya? Katanya pernah minum vodka, minuman keras, wine atau apa? Nah, saya bilang saya tidak pernah. Gitu loh. Mereka itu seperti tidak percaya gitu loh, seperti kaget. Ah, yang bener, masa di Rusia nggak pernah minum ini, nggak pernah minum ini. Terus yang parah lagi kadang di mana kamu di sana kamu pasti punya cewek gitu ya, cewek Rusia ya. Gitulah pertanyaannya. Terus saya bilang nggak pernah, saya nggak pernah. Terus mereka nggak percaya lagi gitu. Jadi kayak gini, eh minuman itu, jadi orang berpikir bahwa ketika kita ke Rusia otomatis kita pernah, kalau kita cowok mesti pernah pacaran sama cewek Rusia, atau mungkin kita pernah minum ya dalam tanda kutip, karena ya mungkin mereka berpikir bahwa kalau kita ke Malang kita nanti jajan bakso Malang, atau kita ke mana, ke Magelang kita jajan makanan tradisional situ, khas situ. Mereka berpikir bahwa ketika kita keluar negeri ke Rusia, mereka otomatis akan mencoba khasnya Rusia, yaitu salah satunya adalah minuman. Jadi gini teman-teman, di Rusia itu juga macam-macam orangnya, tergantung. Ya, saya disclaimer dulu, maaf, disclaimernya di awal, di tengah-tengah, bahwa kita semua silahkan, saya tidak bermaksud untuk menghakimi orang lain, tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa orang seperti saya itu ada dan banyak. Saya di sini alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya kalau bagi teman-teman yang non muslim, bahwa saya seorang muslim, saya diajarkan bahwa ada sesuatu yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena saya bisa dibilang orang kampung gitu ya. Orang kampung masih berpandangan bisa dibilang konservatif. Apa yang diajarkan orang tua, apa yang diajarkan oleh guru, itu akan kita pakai. Nah, salah satunya adalah kita tidak boleh minum ya. Makanya itu dimanapun akan kami pakai, akan kita pegang teguh. Nah, di Rusia juga banyak orang yang tidak minum, apalagi komunitas Muslim, khususnya lagi komunitas Muslim yang berusaha untuk menjaga tradisi, menjaga ajaran agamanya. Itu banyak banget, dan bahkan untuk teman-teman yang non Muslim pun tidak semua itu minum. Iya, karena di Rusia sendiri kayak banyak reklame-reklame atau iklan-iklan kayak penanggulangan atau apa sih, rehabilitasi atau mengobati orang yang kecanduan minum minuman keras. Itu ada seperti itu banyak sekali. Karena apa? Karena ketika saya tahun 2013 itu pernah membaca jurnal di Rusia bahwa kayak ada kampanye untuk ya hidup sehat, karena salah satu alasannya adalah kematian yang disebabkan oleh minuman keras, atau kayak minuman keras, alkohol itu lebih banyak daripada kematian yang disebabkan oleh kecelakaan ataupun kayak korban perang. Kalau minuman keras ketika sudah edik, sudah kecanduan, itu akan masuk ke semuanya. Kayak ada kayak tindak dari minuman keras bisa terjadi tindak kejahatan, kemudian bunuh diri, kemudian mencelakai orang lain ya, kayak jadi mabok, terus kemudian di jalan nabrak dan sebagainya. Kemudian kesehatannya, pencernaan, pembuluh darahnya, sarafnya kena, itu ada. Nah, begitu. Jadi beberapa kali saya juga pernah ngobrol sama orang-orang yang berpendidikan ya, berpendidikan. Oh, kalau di Rusia saya minum alkohol, minum minuman keras, wine itu boleh karena di sana dingin. Padahal di sana komunitas Muslim, orang yang atau Muslim yang berusaha menjaga keimanannya itu banyak sekali yang tidak minum.
Kok tahu? Ya tahu karena saya pernah di sana. Saya pernah punya komunitas, punya circle itu yang tidak seperti tidak minum ya. Dan saya yakin karena saat itu banyak sekali orang-orang Muslim yang sudah tua-tua juga. Ya mungkin someday kita nggak tahu mereka pernah minum, tapi kesininya ketika kita bergaul mereka ya kayak soleh, ngaji, terus kemudian kayak gitulah, tidak pernah minum. Jadi bagi teman-teman yang Muslim yang mau ke Rusia, atau mungkin nanti ke Rusia, ya pasti akan ketemu circle-nya ya. Kalau kalau seandainya circle-nya dari Indonesia memang sudah ketertarikannya di situ, ya monggo silahkan. Tapi kalau seandainya teman-teman yang ketertarikannya lain, nanti akan ketemu dengan circle-nya masing-masing. Seperti itulah. Komunitas-komunitasnya mau milih komunitas, bahkan ada komunitas yang non-Muslim juga, mereka yang kayak giat ke apa namanya, kayak kampanye-kampanye hidup sehat gitu tuh ada. Saya punya teman seperti itu. Baik teman-teman, itu cerita dari saya Hasan Najib, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.